Tapi teman-teman, poinnya di sini adalah, kenapa sih teman-teman kita berbuat baik? Kalau lu dan gua mau bikin biografi, please jangan kayak gini. Hati-hati loh kalau kita suka menginstagramkan kesalehan-kesalehan kita. Apa motivasinya? Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra di channel YouTube saya IKT87. Hari ini saya mau sharing dari Kejadian 50 ayat 20, kalimat Yusuf yang ada di puncak kesuksesannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, kenapa bisa ada ayat ini? Saya ingin mengulangi cerita Yusuf sebentar. Harap teman-teman saudara bisa bersabar. Yusuf adalah seorang anak bungsu yang sangat dicintai oleh Yakub. Dia dikasih jubah yang maha indah. Ruben, Simeon, dan kawan-kawan tidak dikasih jubah seperti itu. Yusuf bermimpi bahwa berkas gandum saudara-saudaranya menyembah dia. Yusuf bermimpi bahwa bintang-bintang menyembah bintangnya dia. Hal ini mengakibatkan memunculkan rasa iri di dalam hati Ruben, Simeon, Yehuda, Lewi, Isakar, Zebulon, saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Apa yang terjadi berikutnya? Yusuf dimasukin ke dalam sebuah sumur, lalu dia dijual ke seorang pedagang Midian. Pedagang Midian menjual dia ke Potifar. Teman-teman, kalau kita baca kisah hidupnya Yusuf, hal ini sangat melukai, menimbulkan kepahitan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita terusin dulu ceritanya. Yusuf bekerja di rumahnya Potifar, harusnya Yusuf bekerja dengan luka, karena dia sakit hati. Tapi ternyata di rumah Potifar dia bekerja bagus, dia sangat dipercaya oleh Potifar. Sampai Tante Poti mau berzina sama dia nggak mau, akhirnya dia difitnah oleh Tante Poti, dan dia masuk ke penjara. Harusnya tambah pahit lukanya. Tapi di penjara, kalau teman-teman baca Alkitab, dia justru dipercaya sama kepala penjara untuk melayani para tahanan. Juru minuman, juru roti dilayani dengan baik. Mimpinya ditafsir dengan baik dan hasilnya akurat. Waktu mau keluar dari penjara, juru minuman diingetin nama Yusuf, jangan lupa sama gue. Tapi dia lupa. Dan dia nggak cerita sama Firaun bahwa mimpinya dia ditafsir dengan baik oleh Yusuf. Apa yang terjadi berikutnya? Firaun mimpi dan ahli-ahli jampi Mesir nggak bisa menafsir mimpi Firaun. Baru deh juru minuman bilang sama Raja Firaun, itu ada si Yusuf. Akhirnya Yusuf keluar, didananin cakep, mau ketemu sama Raja. Dia keluar dan dia menceritakan mimpinya secara akurat. Raja mengangkat dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan waktu Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Dan di tengah ketakutan saudara-saudaranya, Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. Yusuf mengatakan kalimat ini, kamu mereka yang jahat, tetapi Allah merekakannya untuk kebaikan. Apa sih yang bisa dipelajari dari cerita ini, teman-teman? Sebelum saya dengan tajam ingin mengulas, saya ingin membahas dulu seorang namanya Steve Jobs. Steve Jobs adalah orang yang lahir dari keluarga yang broken. Papa kandungnya meninggalkan mama kandungnya. Mama kandungnya tidak mau merawat dia. Dititip ke sebuah panti asuhan. Panti asuhan itu adalah panti asuhan yang orang tua yang nggak punya anak udah ngantri untuk mengadopsi bayi-bayi yang ditaruh di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Steve Jobs mau diadopsi sama sepasang orang tua di sana, tetapi pasangan orang tua ini menolak karena tahu ternyata, ini bayinya cowok, mereka maunya anak cewek. Saya waktu baca cerita ini, teman-teman, saya rasa Steve Jobs ini sejak dari awal sudah mengalami luka, penolakan, kepahitan. Mirip seperti cerita Yusuf. Akhirnya Steve Jobs diadopsi oleh orang tua yang ada di antrian kedua. Jadi anak angkat mereka berdua. Teman-teman tahu ceritanya,
Dia di DO dari universitas tempat dia kuliah umur 20 tahun, terus dia membangun Apple di garasi mobil orang tua angkatnya. Sampai Apple itu kalau nggak salah 10 tahun, Apple akhirnya me-launching Macintosh produk pertama, dan itu jadi booming pada waktu itu. Apple jadi perusahaan yang baik dan memiliki pimpinan-pimpinan direksi dan eksekutif director. Akhirnya apa yang terjadi? Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple, perusahaan yang dibangunnya sendiri. Kenapa? Karena eksekutif director itu beda paham, berselisih paham sama Steve Jobs. Dan yang aneh, pemecatan ini didukung oleh dewan direksi Apple. Aneh ya teman-teman ya. Dia mendirikan Apple, bangun Apple, tapi dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun. Dari orang-orang yang dia rekrut. Pasti rasanya sangat sakit. Dia keluar dari perusahaan itu dan mendirikan Next serta Pixar. 2 perusahaan teknologi yang pada gilirannya kemudian kembali diakuisisi oleh Apple. Otomatis Steve Jobs balik ke Apple. Sekembalinya Steve Jobs ke Apple, dia membuat revolusi teknologi yang sangat luar biasa. Dan hari ini berdampak ke kita. Handphone atau gadget yang kalian pakai, itu layar semuanya, itu adalah produk original karyanya Steve Jobs. Saya masih ingat tahun 2000 berapa ya, 5 atau 2009 itu menggunakan BlackBerry, teman-teman. BlackBerry itu ada layar, ada keyboard, QWERTY. Sementara Steve Jobs hari itu Apple iPhone 3 atau 4 itu ya, 3 or 4 itu sudah penuh dengan layar. Dan semua kita pakai itu saat ini. Luar biasa orang ini. Di tengah puncak kesuksesannya, dia bikin buku, apa sih kunci kesuksesannya? Steve Jobs mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Suara orang yang noisy, berisik, agak negatif ya menurut saya ya, menenggelamkan suaramu. Jangan. Kunci kesuksesan yang kedua, ini saya bacakan beberapa kutipan saja ya. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Ayo dong berani ikutin suara hatimu. Suara yang lain itu sekunder. Kamu tahu kok kamu mau jadi apa. Coba ikutin suara hatimu. Dengerin suara hatimu, udah? Nah itu tuh didengerin. Kritikan orang lain sampah. Sekunder. Yang ketiga, sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced the only thing that kept me going was that I love what I did. Kadang-kadang hidup tuh mukul kita di kepala. Jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan iman. Tetap ikuti suara hatimu. Kamu kalau ikuti suara hatimu, kamu akan sukses. Teman-teman, di puncak kesuksesannya, Steve Jobs sangat mempopulerkan suara hati nuraninya. Sementara di puncak kesuksesannya, Yusuf sangat mempopulerkan Tuhan, bukan suara hatinya. Teman-teman, saya iseng-iseng, saya kutak-katik kalimat ini. Bagaimana seandainya di puncak kesuksesan Yusuf mengatakan kalimat-kalimat Steve Jobs di depan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Asher, Gad, Naftali. Ya, saya sih ngikutin suara hati nurani saya. Kalau saya ikutin suara kalian dulu, kalian yang udah buang saya kan, kalian jual saya ke pedagang budak Midian kan, saya nggak akan sukses hari ini. Untung saya ikutin suara hati nurani saya. Aduh teman-teman, Ruben, Simeon, ini judulnya aja Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Hati saudara-saudaranya, Ruben, Simeon, Yehuda, itu tawar. Ini kalau nggak salah Yakub meninggal ini. Karena Yakub meninggal, mereka semua takut. Wah, Bapak udah nggak ada nih sekarang. Jangan-jangan Yusuf akan bunuh kita nih. Yusuf mengatakan apa?
Kamu semua bikin yang jahat, tapi Allah bikin yang baik. Dengan maksud memelihara kehidupan bangsa yang besar, memelihara hidupmu. Teman-teman, kesimpulannya kalimat Yusuf ini sangat rekonsiliatif. Dia pulih tuh, jelas banget. Kamu memang dulu bikin yang jahat ke aku, tapi tenanglah, Allah membuatnya jadi baik. Teman-teman, saya tidak bermaksud menghakimi Steve Jobs. Saya bukan Tuhan. Tapi kalau saya bergumul baca kalimat dari Steve Jobs yang keren ini, dan dijadiin kaos, mungkin kalian ada yang punya kaosnya. Saya merasa kalimat-kalimat ini berpotensi mengandung dendam di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa Steve Jobs dendam ya, tidak. Cuman saya melihat kalimat-kalimat ini berpotensi unconsciously, barangkali begitu ya, mengandung dendam di dalamnya. Saya tidak tahu apakah Steve Jobs sudah mengampuni atau belum eksekutif director itu. Tapi kesan saya itu everything else itu sekunder. Dan dia pakai kata noise loh. Teman-teman, saya yakin kalimat Steve Jobs ada benernya. Kadang-kadang orang tuh kritik kita juga terlalu kelewatan sih kritiknya. Bikin kita down, bukan membangun. Saya bisa paham. Tapi teman-teman, poinnya di sini adalah kita itu hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Bukan membesarkan nama kita. Setuju nggak? Kita hidup membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan nama kita. Setuju nggak? Beberapa hari terakhir ini saya diminta khotbah oleh beberapa institusi. Mereka lagi hari ulang tahun dan temanya adalah mengenai kepedulian. Berani berubah, semakin peduli dan semakin berbagi. Di gereja saya juga saya diminta mengkhotbahkan tema yang sama. Dan saya teringat dengan Matius pasal yang kelima, teman-teman, ayat 13-16. Jadilah garam dan terang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa sih teman-teman kita berbuat baik? Kasih nasi bungkus ke driver ojol. Kita memberikan bantuan sembako kepada rakyat miskin. Bukan supaya mereka mengeluh-elukan nama kita, atau nama gereja kita, atau nama institusi kita. Bukan. Tapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Segala kemuliaan hormat itu bagi Bapa, bukan bagi kita. Kalau lu dan gua mau bikin biografi, please jangan kayak gini. Kita tuh orang Kristen, katanya kita gambar dan rupa Allah. Katanya kita Instagramnya Allah. Kalau gitu orang melihat kita, orang melihat Allah, bukan melihat diri kita. Jadi please teman-teman, hidup kita ini bukan buat diri kita. Hidup kita ini buat Allah. Kalau kita menginstagramkan aksi sosial kita menginstagramkan itu bukan untuk menambah followers kita. Tapi untuk membuat orang melihat kepada Allah. Hati-hati loh kalau kita suka menginstagramkan kesalehan-kesalehan kita. Apa motivasinya? Saya ingin menutup dengan kalimat yang sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.